Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifki. Saya dari Universitas Islam 45. Di sini saya untuk mempresentasi dari kelompok 6 tentang anxiety dan arousal. Ya, ini definisi arousal. Arousal adalah peningkatan aktivitas fisiologis, psikis, dan sistem saraf simpatetis yang tidak dapat dielakkan, yang mendasari kesiapan individu untuk berperilaku, bereaksi, berpikir, dan bergerak. Ciri-ciri arousal fisiologis: 1. Otot sangat tegang dan kaku. Denyut jantung cepat. 3. Napas tidak teratur. 4. Tekanan darah meningkat. 5. Sulit memperhatikan dan konsentrasi sehingga semua yang dilihat tampak cepat. 6. Tidak dapat berpikir jernih dan cermat. 7. Perhatikan dan pandangan hanya pada satu hal tertentu. Psikis: rasa takut dan cemas memuncak, merasa cepat, telah berpikir negatif dan memarahi diri sendiri. Kontrol emosi terakhir menurun. Teori dasar hubungan arousal dengan penampilan olahragawan. 1. Teori interpret U. Teori interpret U adalah teori yang meliputi berbagai sub-teori yang menjelaskan mengapa saling berhubungan antar arousal dengan penampilan berbentuk persamaan kuadrat. 2. Teori drive. Teori drive merupakan teori multidimensional mengenal penampilan dan proses belajar. Teori drive membentuk garis hubungan linear. Saat ini, para ahli cenderung lebih setuju dengan teori interpret U dibanding dengan teori drive karena para suhu saat akan ada batasnya di mana garis hubungan korelasi positif dan berhenti dan menurun. Definisi anxiety adalah salah satu gejala mental yang identik dengan perasaan negatif. Kecemasan memiliki dua komponen, yaitu terdiri dari kecemasan kognitif anxiety yang ditandai dengan rasa gelisah dan ketakutan akan sesuatu yang akan terjadi. Sedangkan yang kedua adalah kecemasan somatik atau somatic anxiety yang ditandai dengan ukuran keadaan fisik seseorang. Selanjutnya, jenis-jenis anxiety. 1. State anxiety. State anxiety adalah keadaan emosional yang terjadi mendadak pada waktu tertentu yang ditandai dengan kecemasan, takut, tegang, dan biasanya kecemasan ini terjadi saat menjelang pertandingan sepak bola atau pertandingan apa aja, intinya pertandingan. Kecemasan lainnya yang terjadi pada olahragawan biasanya takut gagal dalam pertandingan. Jadi sebelum bermain udah rasa hawa cemas, deg-deg ya, contoh kayak gitulah contohnya. Takut akan akibat sosial atas kualitas prestasinya, takut cedera atau hal menimpa dirinya, takut terhadap agresi fisik baik oleh lawan maupun dirinya, dan takut bahwa kondisi fisiknya tidak akan mampu menyelesaikan tugasnya atau pertandingan dengan baik. Jenis-jenis anxiety. 2. Trait anxiety. Trait anxiety adalah suatu predisposisi untuk mempresentasikan situasi lingkungan yang mengancam dirinya. Seseorang olahragawan yang pada dasarnya memiliki trait anxiety, maka manifestasi kecemasannya akan selalu berlebihan dan mendominasi aspek psikisnya. Hal ini merupakan kendala yang serius bagi olahragawan tersebut untuk dapat berpenampilan baik. Sumber anxiety. Sumber dari alam. A. Muncul pikiran-pikiran negatif seperti ketakutan akan cemooh oleh penonton jika tidak memperhatikan penampilannya yang terbaik. Sangat emang menguat mental itu. B. Alam pikiran olahragawan akan sangat berpengaruh oleh kepuasan yang secara subjektif dirasakan di dalam dirinya. C. Olahragawan terlalu terpaku pada kemampuan teknisnya. Sumber anxiety. Sumber dari luar. A. Munculnya berbagai rangsangan yang membingungkan. Rangsangan tersebut dapat berupa tuntutan
atau harapan dari luar menimbulkan keraguan pada olahragawan untuk mengikuti hal tersebut atau sulit dipenuhi. B. Pengaruh massa atau supporter, bisa disebut penonton. C. Saingan lain yang bukan tandingannya. D. Pelatih yang memperhatikan sikap tidak mau memahami bahwa telah berupa sebaik-baiknya. C. Hal-hal non teknis seperti kondisi lapangan, cuaca yang tidak bersahabat, angin bertiup terlalu kencang, atau peralatan yang dirasakan tidak memadai. Gejalanya, gejala kognitif ASD biasanya cenderung tidak sabar, mudah tersinggung, sering mengeluh, misalnya sakit pada persendian otot, kaku, merasa capek, lelah, tidak mampu rileks, sulit berkonsentrasi, sering terkejut. Gejala somatik ASD sering berkeringat berlebihan walaupun udara tidak panas dan bukan setelah berolahraga. Jantung berdegup cepat atau percepatan nadi dan detak jantung. Tangan dan kaki terasa dingin. Mengalami gangguan pencernaan. Mulut dan tenggorokan terasa kering. Cara menangani ASD: 1. Terapi pendekatan kognitif, yakni dengan cara berpikir positif, motivasi diri, melakukan teknik pernapasan. 2. Melakukan simulasi dan mengulang kejadian yang membuat diri merasa ASD. 3. Menggunakan obat-obatan khusus untuk stres ASD seperti obat antidepresan, antisensi, dan beta blocker. 4. Melakukan olahraga yang dapat mengelola ASD atau yoga, dan tidur yang cukup. 5. Mengalihkan perhatian sejenak. Ya, mungkin itu saja presentasi yang saya sampaikan. Sekian dari saya, dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.